Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Sultan Crypto. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang token yang belakangan ini lagi ramai diperbincangkan oleh netizen Indonesia, khususnya bagi para trader kripto, ya. Karena token ini itu developernya adalah artis gitu, selebritis. Kenapa kok bisa ramai? Karena hari-hari belakangan ini banyak sekali artis-artis yang menjadi yang membuat token, ya entah itu jadi developernya ataupun CEO-nya ataupun hanya menjadi sponsornya saja. Ya sebut katakanlah kemarin itu ada ASICS Token ya, CEO-nya ada Anang Hirmansyah. Lalu juga ada VC Gamers ya, itu punya Raffi Ahmad. Nah tapi kalau VC Gamers ini ya bisa dikatakan dia adalah sponsornya. Raffi Ahmad itu Trans Entertainment itu adalah sponsornya. Lalu juga ada kemarin yang lagi rame banget itu iCoin ya, tokennya Wirda Mansur, anaknya Ustadz Yusuf Mansur. Lalu kali ini ada namanya Angel Token. Nah, Angel Token ini tokennya Angel Elga. Ya, seperti yang kita ketahui, Angel Elga adalah seorang selebritis ya di tanah air ini. Ya, entah nanti kedepannya bakal ada lagi atau tidak, ya kira-kira selebritis yang ikut-ikut juga buat membuat token. Entah selebriti saya yang ingin buat token sendiri ataupun seperti orang-orang developer yang mendekati selebritis untuk mendapatkan nama agar bisa menjual token tersebut gitu. Ya, langsung aja kita bahas. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahannya. Angel token. Ya, ini kita langsung buka di webnya ya. Webnya Angel token ini. Kalau kita lihat Angel Token sedang mengadakan presale ya. Di sini kalian bisa klik untuk melihat chartnya dan itu untuk melihat presale-nya. Namun chartnya belum ada karena Angel Token ini tokennya masih belum launching di pasar gitu. Dan ini ada countdown atau hitung mundur kapan token ini akan mengadakan presale tersebut gitu. Kita lihat ke bawah. Nah, ini profilnya. Profilnya Angel Elga ya, sang CEO, CEO token Angel Token ini. Lalu Angel Token Projects. Ini projects dalam skala besar ya. Ini ada Angel Swap. Jadi nanti rencananya Angel Token akan membuat Angel Swap. Swap itu tempat atau platform untuk menukarkan token ya. Berarti platform DeFi. Maaf. Ya, platform DEX berarti, Decentralized Exchange yang digunakan untuk men-swap atau menukarkan token seperti PancakeSwap ya punya jaringan BSC dan juga seperti Uniswap punya jaringan Ethereum dan sebagainya. Lalu ada Angel Launchpad. Angel Launchpad ini kemungkinan besar dia yang dimaksud Angel Launchpad ini adalah platform untuk meluncurkan token-token yang akan listing. Ya, kemungkinan besar mungkin akan seperti Pingsel ya. Lalu ada Angel NFT Marketplace. Nah, Marketplace ini berarti nanti dia akan membuat sebuah platform untuk penjualan NFT gitu. Lalu ada Angel Wallet ya. Angel Wallet yang sifatnya berarti DeFi ya, Decentralized Finance. Ya kemungkinan seperti MetaMask atau mungkin seperti Trust Wallet gitu. Dan yang terakhir adalah Angel Blockchain. Ini saya dengarnya agak kaget sih. Karena untuk membuat sebuah jaringan blockchain itu kan ya terhitung ya bisa dibilang berat lah gitu kan. Apalagi ya untuk Indonesia ini yang mana ya pandangan orang terhadap kripto ini banyak yang negatif gitu. Tapi ya kalau misalkan memang developernya serius, berarti bisa jadi ini akan menjadi jaringan blockchain ya, yang apa namanya dibuat oleh orang Indonesia begitu.
Nah, ini untuk tokenomics-nya, tokenomics atau pembagian tokennya kalian bisa baca sendiri ya. Token distribution-nya, terus ini transaction fee ya. Token distribution itu tokennya tuh dibagi kemana aja. Nah, itu ada 30% pre-sale, terus ada 18% liquidity yang di lock selama 2 tahun gitu. Berarti ini token yang jangka panjang. Private sale ada 16%, terus ada banyak ini. Market development. Oh, ada yang masuk ke development yang jelas lah, pasti. Ada 5% gitu kan. Ada marketing ya. Untuk marketing ada 5% gitu. Terus ada centralized exchange yang dikunci selama 5 bulan, ada 10%. Lalu yang di burn sudah ada 1% gitu kan. Lalu transaction fee-nya ada total buy fee. Oh, buy fee atau biaya transaksi untuk pembelian adalah 12%. Marketing operation 7%, reflection 4%, buyback dan likuiditas itu 1%. Total sell fee-nya. Sell fee berarti total biaya transaksi dalam penjualan. Itu ada 18%, lalu buyback liquidity 12%, reflection 3%, dan marketing operation 3%. Sebenarnya kalau boleh saya bilang ini terlalu besar ya. Biasanya sih yang token yang aman, yang dibilang enak ya, itu transaction fee-nya, entah buy ataupun sell-nya itu di bawah 10%. Biasanya seperti itu. Kalau yang saya cari sih di bawah 10% biasanya. Nah, ini ada start pre-sale-nya, ya bisa dilihat nih. Lalu ini ada end pre-sale-nya. Nah, habis itu pre-sale price alias kalau misalkan Anda mengikuti pre-sale, maka Anda jika mengumpulkan 1 BNB, ya, itu akan mendapatkan 1 juta token angel. Tapi kalau Anda tidak mengikuti pre-sale, Anda mengikuti listing price. Anda mengikuti, nah jadi ketika tokennya luncur di DEX ya, di Decentralized Exchange, di PancakeSwap nanti, Anda baru beli itu 1 BNB. Nah, Anda mendapatkan 980 juta token. Jadi token pre-sale ini harganya diskon ya, lebih murah daripada token listing. Ya, memang biasanya seperti itu. Total supply-nya ada 1 triliun. Ya, 1 triliun angel token. Terus token yang dialokasikan untuk pre-sale adalah dengan jumlah 300 miliar. 300 miliar. Nah, hard cap dalam pre-sale itu 300 BNB dan soft cap-nya 160 BNB. Ya, ini terbilang aman ya, masih terbilang aman untuk hard cap. Hard cap sebuah pre-sale. Nah, ini kalau Anda ingin baca white paper-nya silahkan di sini tinggal download. Di sini ada audit kontraknya juga. White paper juga ada, silahkan. Kalau misalkan Anda ingin membaca lebih dalam, roadmap-nya bisa dilihat di sini ya. Bisa dibilang ini roadmap-nya singkat sekali sih. Fase 1 pre-sale, fase 2 angel swap, fase 3 launchpad. Ya. Kalau Anda mau lihat full-nya bisa, tinggal diklik. Nah, ini untuk timnya, developernya. Nah, ini saya suka dari timnya ini. Sukanya kenapa? Karena mereka berani menampakkan fotonya gitu. Ini ada Angel Elga ya, CEO-nya. Terus ini ada beberapa timnya yang lain. Nah, biasanya kalau misalkan udah berani nampakin foto nih di website, nah itu kemungkinan besar ya berani tanggung jawab. Jadi bisa dikatakan token ini bukan project scam ataupun bukan uh, yang apa namanya rug pull ditinggal developernya gitu. Karena kalau misalkan rug pull ditinggal developernya ya sudah, Anda yang merasa sakit hati ya tinggal ini cari saja mereka gitu kan, karena ini ada fotonya dan juga ada Instagram lalu ada Twitternya masing-masing. Nah, ini partnersnya ada base scan ya biasalah, audit red teh ini ada coin market cap, Incel, swap biasalah. Oke, kita langsung saja menuju pre-sale-nya ya. Nah, ini dia. Pre-sale angel token. Oh, saya kira sudah KYC, ternyata belum. Jadi biasanya kalau di Pingsel ini ada 2 lencana yang mana
cukup terpercaya agar si token itu bisa dikatakan bagus. Yang pertama adalah rencana audit, yang kedua adalah rencana KYC atau KYC. Nah, di sini tidak ada rencana KYC. Berarti developer belum menyetorkan data diri lengkap ya. Belum menyetorkan data diri lengkap. Nah, KYC itu apa sih? KYC itu know your customer gitu. Kalau audit berarti developer sudah mengajukan token ini untuk audit. Seperti itulah kurang lebihnya ya. Ini ada websitenya, ada Twitternya, Facebook, Telegram, apa nih? GitHub ya. Lalu Instagram. Jadi kalau ini silahkan dibaca sendiri ya. Oh, ini lebih ke mengenalkan siapa sih si Angel Elega itu gitu ya. Nah, token simbolnya ini Angel ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Total supply tadi kita sudah baca ya. Nah, ini di sini ada namanya vesting ya. Ada first release for presale 40%. Lalu setelahnya adalah ada vesting for presale 30% di setelah 30 hari. Apa maksudnya vesting ini? Sorry. Nah, ini vesting ini ya. Vesting. Maksudnya apa sih vesting itu? Vesting itu begini. Kita buka tadi saya sudah catat-catat dikit ya. Nah, vesting itu sama dengan penguncian token. Yang artinya tokennya itu dikunci tidak bisa dijual. Nah, tadi kita lihat ya. Vestingnya dia itu apa token for listingnya, ketika rilis token yang rilis ketika listing itu ada 40%, lalu 30% dan 30% lagi dibuka setiap bulannya. Nah, berarti contohnya begini ya. Contoh katakanlah Anda mengikuti presale ya, contoh dengan 1 BNB. Nah, lalu Anda mendapatkan 10.000 token. Nah, lalu ada peraturan di, di presale tersebut tertulis vesting 40, lalu 30. Nah, berarti ketika nanti launching di DEX, di PancakeSwap, itu Anda tidak bisa mengklaim semua tokennya, gitu. Tapi hanya 40% dari token yang Anda punya. Berarti ada 4.000 token yang Anda pegang ketika itu. Nah, lalu kapan Anda bisa mengklaim token itu lagi? Nah, Anda bisa mengklaim tokennya itu 3.000 token setelahnya pada oh ini sorry maaf. Maksudnya hari. Nah, jadi 4.000 lalu 30 hari kemudian Anda bisa mengklaim sejumlah 3.000 token alias 30% dari token yang Anda miliki seutuhnya, ya kan? Nah, lalu Anda bisa mengklaim lagi tokennya itu sejumlah 3.000 token untuk 30 hari setelah yang ini. Oke, bisa dipahami. Jadi 40% ketika launching, lalu bulan depannya 30%, lalu bulan depannya lagi 30%. Gitu ya. Kita kembali ke Pingsel. Nah, tadi. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi, saya lebih suka token yang tidak ada vestingnya. Kenapa? Karena yang pertama itu, ya, token yang tidak ada vestingnya itu berarti kita memegang penuh kendali atas semua token yang kita beli, gitu ya. Jadi ketika launching di PancakeSwap, kita klaim tokennya, lalu kita bisa menjualnya kapanpun dan ketika kondisi bagaimanapun gitu. Nah, tapi kalau ada vestingnya, nah berarti kita tidak bisa menjual semua token yang kita miliki. Sebenarnya ada sisi negatif dan positif. Sisi negatif dari vesting itu yang pertama adalah ketika nanti vesting, ketika ada token presale lalu ada vestingnya, itu ini yang negatifnya dulu ya. Biasanya nanti ketika bulan depan
setelah vesting yang pertama itu, penguncian token yang pertama itu dibuka, ceklek, biasanya harganya akan turun. Kenapa? Karena supply token yang berada di pasar itu bertambah, namun biasanya demand atau jumlah permintaan itu stabil. Nah, karena supply-nya bertambah, tapi demand-nya stabil, biasanya harga token akan turun. Gitu. Nah, ini juga berefek pada bulan berikutnya ketika vesting yang kedua dibuka. Nah, lalu negatifnya lagi, ketika vesting itu dibuka, ya, maka harga koin itu menyesuaikan harga pasar ketika itu. Nah, kalau misalkan harga pasar ketika itu naik, ya di atas alias sudah tinggi, melambung tinggi, maka bersyukurlah karena berarti eh, apa namanya, Anda berada di posisi yang tepat gitu. Tapi kalau misalkan ketika vesting dibuka ternyata harga lagi anjlok, gitu ya, wah itu gimana ya? Sudah nunggu sebulan 2 bulan, ketika tokennya dibuka ternyata harga anjlok gitu. Belum lagi token vesting dibuka ceklek karena supply di pasar tambah banyak, akhirnya harganya tambah turun lagi. Begitu. Lalu bisa dilihat ya, softcapnya 150 BNB dalam artian di sini kita lihat ya. Nah, ini kan ada countdown-nya juga, ada hitung mundur presale-nya. Nah, kalau ini kan hard cap ya, hard cap 300 BNB. Soft cap-nya dia di mana nih? Di tengah-tengah sini, 150 BNB kan. Dalam artian, kalau misalkan nanti token presale itu tidak terjual seutuhnya, alias tidak sampai 300 BNB, ya, maka token ini bisa tetap listing atau bisa tetap launching di PancakeSwap, di DEX, asalkan token ini sudah asalkan BNB yang terkumpul di sini sudah mencapai 150. Karena soft cap-nya 150 BNB, gitu ya. Lalu, nah ini yang lumayan menyenangkan, unsold tokennya apa? Burn. Jadi token yang tidak terjual itu dibakar, gitu. Alias uh, tidak di apa namanya jual kembali, gitu. Listingnya di mana? Di PancakeSwap. Dan ini ada jadwalnya, ya. Jadwal kapan presale yang dimulai. Aduh maaf. Ini jadwal presale startnya. Terus juga ada kapan dia presale-nya selesai gitu ya. Listingnya di PancakeSwap. Nah, tapi di sini liquidity persennya hanya sampai 60%. Biasanya saya kalau mencari token yang presale, itu saya cari yang likuiditasnya di atas 70%. Ya minimal 75-80% lah. Kenapa? Karena eh, semakin kecil likuiditas, ya liquidity persen ini, kalau semakin kecil maka tokennya akan semakin sulit dijual, yang pertama. Lalu yang kedua, eh, sudah masuk sulit dijual, itu biasanya nanti kita dapat harganya agak telat gitu ya. Terus nanti berefek juga pada tax atau biaya transaksi yang besar. Nah, jadi semakin besar liquidity persen, maka semakin bagus karena nanti tokennya akan lebih mudah untuk dijual. Lalu kita juga bisa mendapatkan harga pasar yang paling bagus. Lalu juga biasanya tax atau biaya transaksinya rendah. Seperti itu ya. Liquidity lockup time-nya 730 hari ya. Bagus ini, lebih dari 1 tahun ya, 2 tahun. Oke, oke, oke. Ini, nah untuk presale-nya itu hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang sudah masuk dalam whitelist. Nah, kalau misalkan Anda belum masuk dalam whitelist, maka kalau Anda tetap ingin berinvestasi pada token ini, maka tunggu sampai dilempar ke publik. Ya, dalam artian si presale N-nya ini sudah selesai. Apa? Presale N-nya lagi. Iya, presale N-nya sudah selesai tapi ternyata belum menyentuh hard cap. Itu biasanya nanti dilempar ke publik tuh. Nah, itu nanti Anda boleh masuk. Ataupun nanti Anda belinya nunggu ketika sudah listing atau sudah launching di DEX ya, di PancakeSwap. Nah,
Selanjutnya, ini termasuk angka yang bagus ya. Jadi minimum buy-nya itu 0,1 BNB ya. Lalu maksimum buy-nya itu 1 BNB. Dalam artian tidak ada pause investor atau whale kripto yang bisa masuk token ini all in gitu. Jadi nggak bisa langsung masuk 10 BNB gitu, nggak bisa karena batas maksimum pembeliannya hanya 1 BNB. Begitu. Kita lihat ya di sini. Oh ya, untuk harga token Angel ketika nanti di pasar ya, tadi saya sudah hitung uh, listing rate-nya 1 BNB sama dengan 980 juta token Angel. Nah, ini berarti ngitungnya berapa nih? Gitu kan. Berarti ketika nanti launching di pasar, berapa nih harga satu tokennya? Nah, tadi saya sudah hitung. 980 juta dibagi harga 1 BNB. Harga 1 BNB itu 5,3 juta rupiah. Nah, sama dengan Rp184. Berarti 184,9. Ya bisa dikatakan Rp185 lah. Berarti nanti ketika launching di PancakeSwap, maka harga satu tokennya itu adalah Rp185. Gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah channel Telegram dari Angel Token. Ini yang Angel Token Indonesia ya. Sudah ada 1.900 members. Nah, ini ada webnya, ada global groupnya juga. Coba kita lihat. Nah, ini yang Angel Token yang global group. Ya. Lalu kita coba lihat ke Twitternya. Nah, Twitter ini. Angel Token OFC official. Followers sudah ada 5,9 ribu. Lalu yang di pin ini lalu yang terakhir di tweet itu adalah berupa audit teh. Ini saya sudah klik sini. Ini smart contract dan security auditnya. Ya, kalian bisa baca sendiri. Ini berupa PDF ya. Lalu ini YouTube-nya ya. YouTube-nya Angel Token itu. Kita lihat. Tapi kita matikan suaranya agar tidak kena copyright. Oke. Ya, kurang lebih begitu. Jadi, kalau dari video YouTube-nya sendiri sih, ini lebih umum ya. Dia menjelaskan, bukan menjelaskan Angel Token ya, tapi menjelaskan apa itu kripto. Nah, tapi tadi dia tidak menunjukkan, kan dia bilang seperti ini ya tadi ya. Mana tadi? Nah, diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Nah, sebenarnya memang yang menciptakan itu Satoshi Nakamoto, tapi teman-teman jangan mengira ya, Satoshi Nakamoto itu dia bukan person, dia bukan orang. Itu adalah kode name. Nah, sampai sekarang pun belum ada yang tahu dan tidak ada yang tahu Satoshi Nakamoto ini satu orang ataupun sebuah komunitas gitu. Ya. Ini sejarah singkat soal Bitcoin. Lalu kita buka Instagramnya ya. Ini ada Angel Token Official. Sudah ada 5,6 ribu followers. Ya. Nah, postingan seperti ini. Lalu, oh iya, ini story-nya ya. Nah, jadi, oh ya, ini ada yang fake ini. Nah, karena fake itu, jadi kemarin tuh Angel Token sempat ada yang bikin plagiat. Ada orang yang bikin plagiat Angel Token. Nah, plagiatnya kita lihat story-nya ya. Nah, ini fake. Oke, jadi ada
ada yang mengatasnamakan Angel Token ya di sini. Udah launching duluan gitu kan, udah ada chart hijau duluan gitu. Padahal Angel Token masih belum launching di pasar. Lalu ini juga ada grup Telegram Angel Token yang palsu ya. Oke. Maka dari itu harus berhati-hati, harus berhati-hati. Jadi, sebelum nanti kalian mengikuti presale ataupun membeli token ini, maka kalian harus cek betul-betul kontrak address-nya. Ya, kontrak address-nya token ini itu sudah benar apa belum gitu. Jangan-jangan nanti kalian memasukkan kontrak address yang salah atau bisa dikatakan kena scam ya, kena tipu orang gitu. Alias atau mungkin kalian yang kurang teliti. Nah, ternyata ketika kalian sudah terlanjur masuk di situ, ternyata tokennya rug pull atau dam apa namanya? Bukan dam lagi ya, scam gitu. Atau mungkin bahkan honeypot. Nah, sudah itu duit hilang gitu ya. Maka di sini saya katakan Dior, do your own research. Oke? Okay? Saya juga penasaran nih dengan Instagramnya ini Angel Elga. 3 juta ya followersnya, lumayan. Nah, ini dia memposting soal Angel Tokennya, gitu kan? Ya bisa dicek sendiri lah kalian kalau penasaran. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Silahkan subscribe untuk berlangganan dan tolong dukung channel ini agar menjadi lebih baik dan juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.